Apa? Aku tidak dengar. Iran adalah negara yang kecil, berperang dengan Amerika melawan Israel. Kalian pikir Iran akan kalah? No. Akan. Iran adalah kawasan Khorasan yang sulit ditaklukkan. Kalian tahu Afghanistan adalah jantung Khorasan. Dulu 1000 tahun sebelum kita lahir ke muka bumi, Rasulullah telah menceritakan di mana Khorasan. Sayakunu ba'di ba'usun kasiratun min Khorasan li'annahu bana Dzulqarnain. Sesudahku akan ada pasukan yang sangat besar dari arah Khorasan. Akan ada sebuah tentara yang besar yang sulit ditaklukkan, itu datang dari arah Khorasan. Li'annahu bana Dzulqarnain. Karena dulu itu li'annahu bana Dzulqarnain, dia berartikan dulu semasa Dzulqarnain masih hidup pernah membangun dan melatih tentara yang sangat kuat di muka bumi. Di sana, di Khorasan. Di mana Khorasan? Khorasan jantungnya Afghanistan. Iran juga masuk Khorasan. India Kashmir juga masuk Khorasan. Kirgistan, Kazakhstan, negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan itu termasuk daerah Khorasan. Sekarang berpecah-pecah. Kirgistan, Kazakhstan, Irak bukan kawasan Khorasan. Dia termasuk dari kawasan Syam. Bumi Syam di masa Rasulullah. Mekah Madinah Hijaz. Mekah Madinah Hijaz, tapi sekarang kalau kita menyebut Mekah Madinah Hijaz itu sunnah, tapi sekarang sudah berubah menjadi Saudi Arabia. Apa? Coba kalian lihat dulu di waktu Afghanistan diganggu oleh Uni Soviet. Apa hasilnya Uni Soviet? Uni Soviet dulu sebelum menjadi Rusia, dia pernah menyentuh kawasan Khorasan, dia juga tumbang. Begitu pula dengan Jerman menyentuh kawasan Khorasan, dia juga waktu Nazi, dia juga tumbang. Sulit dikalahkan kata Rasulullah SAW. Apalagi Iran. Amerika dulu dia menyentuh kawasan dengan Amerika dengan NATO menyentuh kawasan Afghanistan. Afghanistan adalah jantung Khorasan. Lihat, Amerika pulang terbirit-birit dengan kekalahan. Itu negara kecil. Dan begitu pula sekarang Iran disentuh, diganggu oleh Amerika dan Israel. Apa yang akan terjadi? Tunggu. Kenapa Israel mendesak Amerika untuk menyerang Iran dan Afghanistan atau jazirah-jazirah Arab? Israel ingin memancing negara terkuat di muka bumi supaya bermusuhan langsung dengan umat Islam. Jika suatu negara sudah bermusuhan dengan umat Islam, maka pertolongan Allah untuk umat Islam pasti akan datang. Kalian tahu? Walaqad nasarakumullahu fi Badrin. Allah berbicara dalam Al-Quran, Allah memberi pertolongan kepada kalian semua di waktu perang Badar. Yansurukumullah fala ghaliba lakum. Dan apabila Allah memberi tolongan kepada kalian semua, Al-Quranul Karim, ayat berapa? Cari sendiri. Kalau tidak ada, nanti bilang sama saya. Yansurukumullah fala ghaliba lakum. Dan apabila kalian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang pernah bisa mengalahkan kalian. Tidak ada. Oh, Amerika dan Israel mungkin negaranya canggih, dia bisa menciptakan senjata. No, mereka bukan canggih. Allah yang lebih pintar, karena Allah menciptakan mereka. Memang Allah Ta'ala berfirman atau berbicara di sebuah hadis kursi. Hadis kursi itu tidak ditulis dalam Al-Quran. Dia adalah suatu pembicaraan Nabi Muhammad melalui Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala berkata wa hadatsana, dan itu adalah sebuah hadis. Hadis kursi itu adalah di awalnya Allah Ta'ala berbicara, kata Nabi Muhammad, aku menciptakan makhluk yang paling kuat di muka bumi, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali aku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis kursi. Iran adalah Khorasan, ada sebagian dari sebagian kawasan Khorasan. Oh, tidak mungkin.
semudah saja Khurasan bisa ditaklukkan. Tidak mungkin. Rasulullah tahu Khurasan adalah tentara yang kuat, karena dulu nenek moyang mereka pernah dibangun dulu tentara yang sangat kuat di daerah Khurasan oleh Dzulqarnain. Kalian tahu sejarah Dzulqarnain di surah Al-Kahfi? Adalah sebuah Dzulqarnain, dia adalah penguasa yang terbesar di muka bumi yang tidak bisa ditaklukkan. Yang paling kuat adalah hamba Allah, Dzulqarnain. Itulah Dzulqarnain. Dan sekarang Amerika mengusik itu. Kenapa Israel mendesak Amerika supaya menyerang Iran, menyerang Afghanistan? Karena Israel ingin menguasai dunia. Menguasai dunia setelah terjadi peperangan besar. Negara di dunia ini sudah tumbang, maka Yahudi akan bangkit membawa emas dan berlian dan perak dan makan. Oh, habis cerita. No. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa langit dan bumi. Tergantung dialah yang akan dipilih. Oh, Cina kuat. No, tidak ada Cina dari dulu penguasa dunia. Jepang kuat. No, tidak ada Jepang penguasa di dunia. Penguasa dunia Islam, Yahudi, Nasrani, Eropa, bangsa Rum, bangsa Arab, itu adalah penguasa terbesar dunia. Walaupun Cina dan Jepang secanggih apapun, no, setelah perang habis. Karena tidak ada tercatat dalam sejarah. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, gulibatir Rum. Surah Ar-Rum. Kalian harus cari sendiri bagaimana sejarah Ar-Rum. Surah Quran ayat 30, mungkin kalian bisa datang ke sekolah atau ke guru kalian, pada ulama, tanyakan tentang surah Ar-Rum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ar-Rum? Siapa bangsa Rum? Siapa bangsa Romawi? Dalam Al-Quran ada bangsa Romawi dua, yang satu jahat, yang satu baik. Dia tidak akan pernah menindas umat Islam. Amerika adalah keturunan bangsa Rum, bangsa Romawi. Lihatlah bangsa Romawi Amerika. Rusia juga keturunan bangsa Rum, tapi tidak menindas umat Islam. Malah Putin, presiden Rusia, membiarkan dakwah Islam di Rusia, memberi kebebasan kepada seluruh rakyat Rusia memeluk agama Islam. Apa? Putin, presiden Rusia. Yes. Oke.